Bab 941, Kontrol Inti Mantra. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Malam itu, Suke kembali ke hotel dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penghapusan keluarga Xia adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Gayung bersambut selalu menjadi prinsipnya. Bahkan jika musuhnya benar-benar ingin memperbaiki kesalahan mereka, dia tetap tidak akan memaafkan mereka. Orang harus membayar kesalahan yang mereka buat. Selain itu, dia telah memberikan kesempatan kepada keluarga Xia. Jika mereka menyerahkan Xia Luoqing sesuai permintaannya, dia tidak akan memusnahkan seluruh keluarga Xia. Namun, keluarga Xia memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Rothschild dengan memimpin 3 pusat kekuatan dari suku manusia surgawi ke bumi. Rupanya, mereka akan mencoba membunuh Suke untuk kedua kalinya. Menurut gaya Suke, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Toleransi tidak akan pernah muncul dalam kamus Suke. Motonya hanya 2 kalimat, saya tidak akan menyinggung mereka yang tidak menyinggung saya terlebih dahulu. Mereka yang menyinggung saya akan dibunuh oleh saya. Karena itu, dalam pikirannya, dia bukanlah orang baik atau orang jahat. Dia hanyalah Suke, yang merupakan pria paling tampan yang tak tertandingi di dunia. Keesokan harinya, tersingkirnya keluarga Xia disebutkan di surat kabar, dan ceritanya menyatakan bahwa alasannya adalah kecelakaan pesawat biasa, sehingga diabaikan oleh banyak orang. Suke membangunkan Budfest. Kemudian dia berangkat ke tempat-tempat bersejarah dan keindahan pemandangan bersama dengan Jiang Hongyan, Su Feifei, dan Budfest. Tujuan pertama mereka adalah piramida Mesir. Ini adalah tempat yang penuh dengan cerita misterius dan kontroversial. Tidak ada yang menyangka mantra pembatas telah ditempatkan di bawah tempat ini, yang telah utuh selama 10.000 tahun terakhir. Ketika Budfest tiba di tempat ini, dia meremehkan Sphinx dan berkata dengan arogan, "Bocah cilik, dorong benda ini dan gantikan dengan patungku." Suke mengetuk dahi Budfest dengan tinjunya. Lalu dia melangkah ke piramida dan mengangkat mantra pembatas dengan bantuan sistem. Beberapa hari kemudian, Suke berhasil menguasai inti mantra dari mantra pembatas kedua di bumi. Namun, kali ini dia tidak mendapatkan rune. Mungkin karena tidak ada yang tersisa di sana, atau karena Suke adalah garis keturunan yang salah, dia tidak tahu alasan pastinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk itu. Mereka berangkat ke spellcore berikutnya secara langsung. Budfest tidak mau pergi dan bersikeras membangun patung dirinya sendiri. Akhirnya, Suke menatapnya dengan ganas, yang membuatnya takut. Sebelum keberangkatan mereka, Budfest mengukir Budfest dari fraksi surga yang meledak mengunjungi tempat ini di piramida. Karena itu, dia dihukum lagi oleh tinju Suke. "Melolong, berhentilah memukuliku. Saya tahu apa yang harus saya lakukan." Budfest berlari kembali ke piramida dan mengukir Suke dari fraksi surga yang meledak mengunjungi tempat ini. Omong kosong, Suke sangat kesal sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli Budfest di jalan. Tujuan kedua mereka adalah Stonehenge di Inggris. Beberapa hari kemudian, Suke menguasai inti mantra ini lagi. Namun, dia tidak menemukan rejeki nomplok. Dengan cara ini, Suke berkeliling untuk bulan berikutnya. Reruntuhan bawah air di Air Nation, Baalbek di Libanon, Machu Picchu di Peru, Chichen Itza di Meksiko. Semua mantra inti dari mantra restriktif yang tersembunyi di tempat-tempat terkenal di bumi diperoleh dan dikendalikan oleh Suke. Meskipun dia tidak mendapatkan rejeki nomplok, dia telah menguasai sepenuhnya mantra yang membatasi bumi. Sejak saat itu, dia telah menjadi pengendali bumi yang sesungguhnya. Juga, setelah menyelesaikan perjalanan ini, Suke menyadari bahwa inti mantra yang luar biasa ini tidak semuanya diatur oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang hebat. Sangat mungkin bahwa salah satu leluhur suku manusia surgawi pernah tinggal di Pulau Paskah, di mana dia telah menyiapkan inti mantra bersama dengan yang lain. Apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Mengapa orang-orang besar itu memilih untuk membuat mantra yang begitu kuat bersama? Suke bertanya pada dirinya sendiri. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah, "Saya pikir kita bisa menemukan beberapa catatan di reruntuhan beberapa sekte kuno." Benar, Suke mengangguk. Itu adalah sesuatu yang baru saja akan dia lakukan. Ia berencana pergi ke Gunung Kunlun yang penuh dengan mitos dan legenda. "Ayo pergi ke gunung,"
Kunlun, maka kita akan meninggalkan dunia ini, tidak peduli apakah kita menemukan rejeki nomplok di sana atau tidak. Kata Suke. Buttface berkata, mengapa kita harus pergi dengan terburu-buru? Saya belum cukup bersenang-senang. Saya tidak punya cukup waktu untuk menikmati semua makanan lezat ini. Bagaimana saya bisa pergi sekarang? Sangat membosankan untuk tinggal di dunia ini. Selain itu, 4 benua besar berada dalam bahaya. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk kembali ke dunia ini di masa depan. Kata Suke, menggelengkan kepalanya. Dia telah mengumpulkan cukup acting top points untuk memutakhirkan sistem ke versi 10.0. Pada saat itu, dia dapat membeli banyak mantra pemecah ruang dari sistem, yang dapat membantunya kembali ke bumi kapan saja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke 4 benua besar dan mengalahkan Kaisar terlebih dahulu. Kemudian dia bisa mulai menikmati hidupnya. Masalahnya, kita tidak bisa kembali dengan mudah. Kami tidak tahu apakah ada Void Interface Point di dunia ini. Lagi pula, kita tidak bisa kembali dengan mengikuti cara kita datang ke sini, kata Buttface. Suke sedikit menganggukkan kepalanya. Dia perlu menemukan Void Interface Point sebelum dia bisa kembali ke 4 benua besar dengan menggunakan mantra pemecah ruang. Namun, rune yang diperoleh Jiang Hongyan di reruntuhan sekte kuno di gunung di bagian belakang Universitas Ibu Kota menyebutkan bahwa banyak sekte dulu meninggalkan dunia ini. Meskipun cara untuk meninggalkan dunia ini tidak disebutkan, rune mengatakan bahwa mereka harus melalui pintu ke dunia yang lebih luas. Suke menduga pintu itu adalah Void Interface Point, dan tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Bagaimanapun, bumi adalah planet kecil. Setelah meninggalkan Gunung Kunlun, mereka akan menemukannya di suatu tempat. Ayo pergi ke Gunung Tsuchino. 1. Setelah mengatakan itu, Suke berlari menuju Gunung Kunlun bersama rekan satu timnya. Gunung Kunlun, yang juga dikenal sebagai kekosongan Kunlun, adalah gunung suci nomor 1 dan pemimpin dari semua gunung di Huaxia. Itu sangat mistis. Sejak zaman kuno, gunung ini dinamai oleh orang-orang kuno sebagai leluhur pembuluh darah naga. Dalam beberapa mitologi kuno, Ibu Suri dari barat, yang berkepala manusia dan bertubuh macan tutul serta dilayani oleh 2 burung hijau, tinggal di Gunung Kunlun. Dia bekerja sama dengan kaisar dari timur dalam mengelola pertemuan dan membimbing masing-masing pembudidaya wanita dan pria. Suke mengira dia adalah orang yang baik dan tidak tertarik pada wanita dengan tubuh macan tutul. Dia hanya ingin memeriksa apakah mitologi itu benar dan menemukan semua kemungkinan peluang dan kekayaan. Namun, saat mereka mendarat di Gunung Kunlun, mereka terkagum-kagum dengan pegunungan megah yang diselimuti salju putih. Aku tidak menyangka mantra penghalang sebesar itu bisa disembunyikan di pegunungan ini. Jiang Hongyan berkata dengan heran. Rupanya, yang mengejutkan mereka bukanlah gunung yang agung ini, melainkan mantra besar yang mengelilingi puncak gunung. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi ki spiritual dalam mantra ini, yang mengisolasi puncak gunung sepenuhnya. Orang biasa tidak pernah bisa merasakan keberadaannya. Suke dan rekan satu timnya tidak akan menemukan mantra ini jika mereka tidak datang ke tempat ini karena alasan yang berbeda. Setelah melihat mantra ini sebentar, Suke berkata dengan bingung, mantra ini diisolasi dari dunia luar. Semua spiritual ki diblokir olehnya, dan belum dibuka setidaknya selama 10.000 tahun. Mungkin pembudidaya masih hidup di dalamnya. Bahkan Ibu Suri dari barat mungkin berada dalam mantra ini. Suke terkejut, karena dia tidak menyangka mantra sebesar itu akan ada di Gunung Kunlun. Mantra itu sunyi dan tersembunyi dengan baik, dan belum dibuka selama lebih dari 10.000 tahun. Untuk waktu yang lama, itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sulit membayangkan bahwa, jika dunia penggarap benar-benar ada dalam mantra ini, bagaimana para pembudidaya bertahan? Apakah hidup mereka seperti suku manusia surgawi? Bocah cilik, jangan terlalu memikirkannya. Buka saja mantranya, dan saya akan masuk ke dalam untuk menemukan peluang dan kekayaan. Buttface berkata dengan bersemangat. Rupanya, dia percaya sesuatu yang baik tersembunyi dalam mantra ini, yang membangkitkan minatnya. Jika Ibu Suri dari barat ada di sana, aku khawatir kamu akan dihukum olehnya jika kamu berani masuk. Suke melangkah maju dan berkata dengan senyum tipis. Meski dia bercanda, karena dia benar-benar tidak percaya Ibu Suri dari barat bisa berada dalam mantra ini, dia masih sedikit waspada.
Mantra sebesar itu telah ditempatkan di sini. Mungkin mereka akan bertemu dengan beberapa monster tua di dalamnya. Bagaimanapun, kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Dia memanggil sistem dalam pikirannya. Sistem, buka mantra ini, dan persiapkan Raja Tinju Tangguh yang membutuhkan 50.000 poin tangguh bertindak jika ada bahaya. Ding, mantra ini dalam keadaan rusak setelah sejarahnya yang panjang. Untuk membukanya hanya akan dikenakan biaya 100 acting tough points. Apakah tuan rumah akan membukanya? Ya. Suke menatap mantra itu dengan mata menyipit. Seketika, kekuatan misterius menyembur ke mantra dari tubuhnya. Gemuruh. Saat berikutnya, seluruh mantra bergetar sedikit. Sebuah celah muncul tiba-tiba. Embusan angin dingin kuno menyembur keluar dari celah dengan keras. Bau busuk bisa dirasakan di udara. Apa? Suke segera mengerutkan kening. Dia memeriksa seluruh mantra dengan kekuatan jiwanya tetapi tidak menemukan jejak kehidupan di dalamnya. Mantra itu tidak bernyawa. Tampaknya Good Fortune jadi disresponsif terhadap mantra ini. Jiang Hongyan tiba-tiba berkata sambil mengangkat tangannya. Kemudian batu giok bulat muncul di telapak tangannya. Lingkaran kuning samar muncul di batu giok kristal, yang dikelilingi oleh banyak rune yang mengalir. Itu membimbing kita, kata Jiang Hongyan, sambil menatap Suke dengan heran. Di area ini, hanya dia yang bisa merasakan dan mengendalikan batu giok bulat ini, yang merupakan artefak surgawi. Oleh karena itu, hanya dia yang bisa memahami panduan batu giok itu. Suke menjawab sambil tersenyum, sepertinya benda ini benar-benar berhubungan dengan Gunung Kunlun. Ayo masuk dan lihat. Lalu dia melangkah ke mantra terlebih dahulu. Budfest berteriak dengan serius, bocah cilik, jangan gegabah. Bagaimana jika Ibu Suri dari Barat benar-benar ada di dalamnya? Ketika saya berada di Air Nation, saya diberitahu bahwa monster ular berkepala 8 pernah ada di dunia ini bertahun-tahun yang lalu. Dan namanya adalah ular Oishi. Omong kosong, namanya adalah ular Orochi. Suke berbalik dan meninju dahi Budfest dengan tinjunya. Namun, kali ini Budfest tidak melolong. Sebaliknya, dia menatap sesuatu di belakang Suke dengan mata terbelalak. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu begitu ketakutan? Suke bertanya dengan ragu. Budfest tercengang, di belakangmu, sial, begitu banyak harta karun. Ah, ada juga banyak buah persik di sini? Apakah ini kebun persik? Melolong, Budfest bergegas ke mantra setelah menyelesaikan seruannya. Suke, Jiang Hongyan, dan Su Feifei terkejut dan langsung berbalik. Mereka tidak melihat apapun dalam mantra itu kecuali bukit biasa. Karena terisolasi dari dunia luar, tidak ada salju dan es selain danau di tempat ini. Sangat menyeramkan bahwa mereka tidak dapat menemukan Budfest di tempat sekecil itu. Apa? Bagaimana dia bisa menghilang dalam waktu sesingkat itu? Suke sedikit mengernyit saat dia menoleh ke Jiang Hongyan. Namun, dia tercengang saat ini. Tidak hanya Budfest menghilang, sekarang Jiang Hongyan dan Su Feifei yang berdiri bersama di dekatnya juga menghilang. Brengsek, ini tidak bisa diterima. Suke melihat sekeliling dengan mata terbelalak dan mulai mencari area ini dengan kekuatan jiwanya lagi. Dia tidak menemukan bentuk kehidupan apapun di area ini kecuali dirinya sendiri. Omong kosong, apakah Anda akan bermain ilusi dengan saya? Siapa yang melakukan ini? Melangkah keluar. Suke berteriak dengan marah. Menetes. Pada saat ini, dia mendengar suara air yang jernih dari danau di depannya seolah-olah setetes air jatuh ke danau dan menimbulkan banyak riak. Suke mengerutkan kening lagi saat dia melihat ke danau. Dari mana datangnya tetesan air itu? Itu hujan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Beberapa saat yang lalu, tidak ada apa-apa dalam mantra ini. Sekarang, seorang wanita peri dengan gaun kasa putih sedang mencuci rambutnya, setengah berlutut di samping danau. Air menetes ke danau dari rambut hitam panjangnya yang berkilau. Amitabha, nona pemberi sedekah, tolong jangan macam-macam denganku, kata Suke segera. Wanita berbaju putih menatap Suke dengan matanya yang indah. Lalu dia berkata dengan suara rendah dengan senyum lembut, Tuanku, tempat ini terisolasi dari dunia luar. Bagaimana Anda memasuki tempat ini? Ah, sebenarnya, aku adalah Raja Neraka.
Aku tahu hidupmu akan segera berakhir. Jadi, saya datang ke sini untuk menuai hidup Anda. Suke menjawab dengan senyum tipis. Kekek. Mendengar itu, wanita berbaju putih itu terkikik sambil menutup mulutnya. Tuanku, kamu sangat lucu. Utusan dari neraka bertanggung jawab untuk menuai kehidupan. Bagaimana bisa Raja Neraka melakukan itu? Lebih-lebih lagi. Setelah mengatakan itu, wanita itu mendongak dan menatap Suke sambil berkata dengan menggoda, dikatakan bahwa Raja Neraka sangat jelek. Bagaimana dia bisa begitu tampan sepertimu, tuanku? Seperti yang kamu katakan, itu hanya desas-desus. Juga, saya di sini untuk berbicara tentang bisnis dengan Anda. Saya memiliki buku kematian dan kehidupan di tangan saya. Jika Anda mentransfer uang kepada saya akan mencoret nama Anda di dalamnya. Apa katamu? Kata Suke sambil tersenyum saat dia melangkah ke mantra. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka Suke akan menjadi penipu dalam waktu sesingkat itu. Oke, kamu adalah seorang kultivator dan kamu cantik, jadi aku tidak akan menghukummu. Anda harus segera menghapus mantra ilusi ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika pedang saya kejam, kata Suke sambil mengeluarkan pisau yang sangat besar. Wanita berbaju putih berkata dengan senyum dingin, apakah kamu akan mengancamku setelah membobol tempatku? Suara mendesing. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menjadi kepulan asap dan menghilang di tempat. Suke menyipitkan matanya ke arahnya, saat dia akan menyerang sambil tersenyum. Ledakan. Suara tumpul datang dari belakang tiba-tiba seolah-olah telah terjadi longsoran salju. Suke berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seekor ular menggeliat keluar dari dinding batu dan menatap Suke dengan ganas sambil terus menjulurkan lidahnya. Sialan, apakah ini tubuh aslimu? Ternyata kamu adalah ular betina. Suke mengutuk, melebarkan matanya, kamu sangat jelek. Hari ini aku akan membunuh monster ini dengan menegakkan keadilan atas nama surga. Setelah mengatakan itu, Suke melompat ke langit dengan menginjak petir. Pisau besar di tangannya telah berubah menjadi pedang tajam. Kemudian dia menusukkan pedang ke ular itu secara langsung. Menggeram. Ular besar itu tiba-tiba meraung, bahkan membuat gunung-gunung di sekitar area ini bergetar. Gemuruh. Bersamaan dengan ledakan besar, tembok batu itu runtuh. Beberapa ular besar muncul. Apa? Suke terkejut. Jadi, dia berteriak dengan tergesa-gesa, Nyonya, kamu yang mana? Aku bisa menyelamatkan hidupmu karena kamu cantik? Melolong, ular-ular itu segera melolong marah, menjulurkan lidah mereka yang bercabang saat mereka menyerang Suke. Ah, apa? Suke terkejut. Itu tidak benar. Apakah Anda memiliki kepala tetapi tidak memiliki ekor? Biarkan saya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Omong kosong, 8 kepala ular? Manusia bodoh. Aku ular berkepala 9. Kepala-kepala itu berteriak serempak. Mata Suke membelalak. Setelah semua masalah itu, adakah monster seperti ini yang tersembunyi di sini? Tahap kultivasinya juga tidak terlalu rendah, sekitar tingkat keempat atau kelima dari tahap kendaraan besar. Ular berkepala 9, di mana kepalamu yang ke-9? Suke mencibir dan melambaikan tangannya. Api hitam tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Ledakan. Aura yang membara dan berapi-api langsung menghabiskan arena. 8 kepala berhenti tiba-tiba dan menatap Suke dengan hati-hati. Kamu, ada apa dengan nyala api itu? Kenapa kamu peduli dengan apiku? Saya yang mengajukan pertanyaan di sini. Apakah Anda tuli atau buta? Suke meraung dan mengangkat tangannya, berpura-pura akan menyalakan api. Terkejut, 8 kepala ular dengan cepat menjawab, yang terhormat abadi, saya kepala ke-9 saya terputus ketika mereka menyegel saya saat itu. Berapa lama waktu itu, dan siapa yang kamu katakan memenggal kepalamu? Suke melotot. Ini sekitar 8.000 atau 9.000 tahun yang lalu. Saya tertidur terlalu lama dan tidak dapat mengingat berapa tahun telah berlalu. Namun, orang yang menyegelku dan memenggal kepalaku adalah penguasa area ini. Kepala ular menjawab dengan hormat. Cerdas dan cerdas, ia tahu bahwa api di tangan Suke bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Sangat waspada terhadap api sehingga kehilangan semua keinginan untuk melawan Suke. HMPH,
Lalu kemana mereka pergi? Saya pikir saya telah bertemu dengan seorang wanita ular yang cantik, tetapi ternyata itu adalah seorang pria ular. Bagaimana Anda bisa begitu menjijikkan untuk berubah menjadi seorang wanita? Tidak bisakah kamu berubah menjadi yang lain? Suke semakin marah saat dia memarahi. 8 kepala ular itu sedikit meringis dan menjawab dengan suara gemetar, "Oh, yang terhormat abadi, aku tidak pernah berubah menjadi wanita untuk menipumu. Yang kamu lihat barusan adalah master dari area ini." Ekspresi Suke sekarang terkejut ketika mendengar itu. Dia melangkah ke petir dan melesat ke depan. Ledakan. Saat berikutnya, posisi di mana dia berdiri sebelumnya diledakkan. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian putih muncul. Rambut hitam panjang tergerai di punggungnya saat dia menatap Suke. Dia terkekeh pelan. Itu aneh. Bertahun-tahun telah berlalu, dan alam ini dapat menghasilkan seorang pemuda dengan kaliber kultivasi seperti itu? HMPH, beraninya iblis wanita sepertimu menyelinap dari belakang? Apakah kamu tidak malu? Suke mendengus, pedangnya mengarah ke wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu mencibir, "Beraninya kau memanggilku iblis wanita? Jadi bagaimana jika aku memanggilmu iblis wanita? Apakah Anda benar-benar melihat saya sebagai penurut?" Suke mengangkat pergelangan tangannya dan mengepalkan tangannya. Dia meninju dengan kekuatan besar. Bam! Tinju itu langsung terdistorsi dan melubangi kekosongan. Tinju emas besar terbentuk dari udara tipis. Dengan energi yang menghancurkan, itu membanting ke arah wanita berpakaian putih. Itu adalah King of Top Acting Fist senilai 50.000 poin, dia menggunakan gerakan pasti membunuh sejak awal. Jelas bahwa Suke tidak berniat membuang-buang napas dengan wanita itu. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia harus melukainya dengan parah. Wanita berpakaian putih itu tersentak saat dia melihat kepalan emas itu. Dengan ketukan ringan di jari kakinya, dia melayang dari permukaan. Namun, tidak peduli seberapa cepat gerakannya, dia tidak bisa lepas dari jangkauan tinju. Sesaat tepat setelah dia menyapu, bayangan tinju menangkapnya dan mencabik-cabiknya dengan kekuatan yang luar biasa. Wanita itu hancur menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Belum mati, Suke mengerutkan kening. Dia tahu itu karena sistem tidak mengeluarkan pemberitahuan hadiah. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa dia tidak membunuh wanita itu dengan Top Acting Fist-nya. Keterampilan wanita itu terlalu menakutkan dan seperti hantu. Dia bisa larut menjadi kepulan asap putih setiap saat dan menghilang tanpa suara atau jejak, lebih kuat daripada menggunakan escape emblem. "Anak muda, dari sekte atau faksi mana kamu berasal?" Suara wanita itu tiba-tiba berdering. Suke berbalik, hanya untuk melihat wanita itu muncul di tepi danau. Tidak hanya dia tidak terluka, tapi dia juga menatap Suke dengan tatapan lembut. Aku berasal dari fraksi surga yang meledak." Suke tertawa bangga, tinjunya terpompa, siap untuk beberapa serangan lagi dari King of Top Acting Fist. Wanita berpakaian putih merasakan rencananya. Dia sedikit tersenyum, "Anak muda, berhentilah menyerangku. Anda telah lulus uji coba. Saya akan mengizinkan Anda untuk masuk ke area ini." Kenapa aku harus berhenti menyerang hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Suke tersenyum dingin saat dia melangkah ke sambaran petir dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Karena dia sangat pandai menghindar, inilah waktunya untuk mencoba pertarungan jarak dekat. Wanita berpakaian putih itu tidak terpengaruh. Dia menggelengkan kepalanya, "Aku hanyalah replika bayangan. Kamu tidak bisa membunuhku." Bam! Tinju Suke mendarat saat dia menyelesaikan kata-katanya. Namun, begitu mendarat, wanita berpakaian putih itu larut menjadi kepulan asap putih dan melayang ke kejauhan. Dia menghindari pukulan itu sekali lagi dengan mudah. Replika bayangan? Suke mengerutkan kening. Bahkan jika replika bayangan sekuat ini, seberapa kuatkah sebenarnya itu? "Siapa kamu sebenarnya?" Suke bertanya dengan suara rendah. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. "Aku adalah penguasa daerah ini, penguasa Kunlun." "Tuan Kunlun, Anda adalah Ibu Suri dari Barat?" Suke bertanya, bingung. Wanita berbaju putih itu tetap tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, "Ibu Suri dari Barat hanyalah mitos. Bertahun-tahun yang lalu, saya menciptakan area ini dan membuka pintu menuju jalan pencapaian surgawi.
Oleh karena itu, saya adalah penguasa bidang ini. Siapapun yang sampai di sini akan membutuhkan izin saya untuk masuk. Mereka yang menentang peraturan ini akan dieksekusi tanpa belas kasihan. Jalan pencapaian surgawi? Tanya Suke, sedikit terkejut. Apa bedanya dengan jalan kenaikan surgawi? Pemuda, tempat ini ditutup selama jutaan tahun, tetapi Anda adalah orang yang berhasil masuk dan lulus ujian saya. Anda sekarang memenuhi syarat untuk memasuki jalan pencapaian surgawi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Suke, bagaimanapun, menjadi gelap. Jadi saya lulus persidangan. Bagaimana dengan teman-temanku? Di mana Anda membawa mereka? Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. Yakinlah, selama salah satu dari Anda lulus uji coba, saya akan membiarkan Anda semua masuk. Namun, sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Ketika Suke mendengarnya, dia langsung setuju. Baiklah. Karena kamu secantik ini, tanya saja. Terima kasih. Wanita berpakaian putih itu menatap Suke dengan lembut dan tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke pintu masuk mantra dan menghela nafas. Meskipun aku adalah penguasa area ini, bagaimanapun juga, aku hanyalah replika bayangan, terikat segel untuk menjaga pintu. Saya tidak dapat pergi untuk selamanya. Saya ingin bertanya apakah celepuk, gedebuk rendah bisa terjadi sebelum dia berhasil menyelesaikannya. Wanita berbaju putih itu menegang, matanya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Dia perlahan menutup matanya dan pingsan lemas. Baru pada saat itulah seorang pria emas kecil muncul di belakangnya. Pria dengan tongkat hitam panjang di tangannya tidak lain adalah klon emas kecil yang tersembunyi di dalam alis Suke. HMPH, sungguh naif. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan berani memukul Anda hanya karena Anda cantik? Mencoba melakukan serangan diam-diam padaku? Kamu terlalu tidak berpengalaman. Suke mencibir saat dia mengambil kembali klon emas kecilnya. Dia kemudian berjalan menuju wanita berpakaian putih itu. Ular berkepala 8 itu sangat terkejut. Itu tidak bisa mempercayai matanya dan tidak bisa merasakan apapun kecuali kengerian di hatinya. Dia bisa bermain seperti itu? Tuan Kunlun apa? Cobaan apa? Mengapa Anda tidak mencoba saya, ya? Aku akan menelanjangimu dan melemparmu keluar, membekukanmu sampai mati. Suke mencemooh mengancam saat dia mendekati wanita berpakaian putih itu. Ular berkepala 8 langsung menyala ketika dia mendengar Suke. 8 kepalanya mengangguk sekaligus saat dia berkicau dengan bersemangat, itu luar biasa. Luar biasa.